Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roni Siswa Setiaji SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai model pembelajaran kreatif planner dalam mendorong kreativitas dan jiwa wirausaha di sekolah. Topik kali ini merupakan hasil penelitian bersama dengan Profesor Dr. Iswahyudi M. Hum, Profesor Dr. Zulbi Hendri, SPD MSN. Table of content dalam pembahasan kali ini yang meliputi latar belakang, landasan teori, sintak, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dampak pengiring, dan hasil uji coba. Latar belakang, pendidikan seni di sekolah berperan penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Di era revolusi industri, kreativitas dan inovasi menjadi keterampilan utama dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Pembelajaran seni harus adaptif dan berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kreatif dan entrepreneurship. Model pembelajaran kreatif planner adalah salah satu solusi untuk menghadapi tantangan masa depan dalam membentuk karakter kreatif serta mempersiapkan peserta didik menjadi pelaku industri kreatif yang berdaya saing. Model pembelajaran kreatif planner adalah sebuah inovasi model pembelajaran yang menggabungkan pendekatan project-based learning dengan keterampilan berpikir kreatif dan pendidikan entrepreneurship. Integrasi ketiganya memungkinkan peserta didik tidak hanya belajar mengembangkan proyek nyata, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan produk inovatif yang memiliki nilai ekonomis. Landasan teori. Yang pertama adalah teori konstruktivistik. Dalam pembelajaran kreatif planner, teori Piaget menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman dan rekonstruksi skema berpikirnya. Sementara teori Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial, kolaborasi, dan dukungan lingkungan dalam mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah. Teori berpikir kreatif dalam model pembelajaran kreatif planner oleh Tony Buzan tentang mind mapping menekankan pentingnya keterampilan berpikir kreatif melalui pemetaan visual ide yang menggabungkan berbagai konsep. Ketiga, teori pendidikan entrepreneurship, model pembelajaran kreatif planner berfokus pada pengembangan pola pikir entrepreneur kreatif yang menghasilkan produk dengan nilai tambah. Sejalan dengan teori Scampoto yang melihat entrepreneurship sebagai proses inovasi yang merevolusi pola produksi, menciptakan produk baru, atau memperbaiki produk yang sudah ada dengan cara yang lebih inovatif, yang mendorong peserta didik untuk menjadi inovator dengan daya saing tinggi. Keempat, teori model pembelajaran kreatif planner. Model pembelajaran kreatif planner merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan project-based learning dengan keterampilan berpikir kreatif dan entrepreneurship, sehingga memungkinkan peserta didik untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek nyata yang tidak hanya inovatif tetapi memiliki nilai ekonomis, dengan tujuan membentuk pola pikir wirausaha kreatif yang berorientasi pada inovasi dan daya saing. Oke, model pembelajaran kreatif planner dalam implementasinya memiliki langkah-langkah yang sistematis dan struktur. Model pembelajaran ini dapat digunakan dalam materi pembelajaran seni rupa apapun. Tetapi contoh yang akan saya sampaikan adalah materi pembelajaran seni lukis. Sintak model pembelajaran kreatif planner yang pertama, tahap pendahuluan. Kedua, tahap pengembangan ide dengan mind mapping. Tiga, pelaksanaan proyek dan monitoring. Empat, penilaian hasil produk. Lima, evaluasi proses. Oke, sintak pada tahap pertama yaitu tahap pendahuluan. Aktivitas guru. Guru memberikan pemahaman tentang ruang lingkup seni lukis sebagai ekspresi kreativitas yang menghasilkan produk kreatif, inovatif, dan bernilai jual, serta memberikan contoh produk seni lukis seperti kaos, tas, sepatu, dan kaca lukis. Aktivitas peserta didik mengamati dan berdiskusi tentang contoh produk seni lukis, serta menyampaikan pendapat dan gagasan mengenai seni lukis dan cara menciptakan produk kreatif dan inovatif. Pada tahap pendahuluan, guru memberikan media pembelajaran berupa e-modul yang di dalamnya sudah
berisi materi dan video pembelajaran menciptakan produk kreatif seni lukis. Sintak pada tahap kedua, yaitu pengembangan ide dengan mind mapping. Aktivitas guru membagi peserta didik dalam kelompok kecil 3 hingga 5 orang, kemudian mengarahkan mereka untuk membuat mind mapping untuk menggali ide-ide kreatif terkait tema, konsep, gaya lukisan, tren, ya, sasaran, ya, ilustrasi-ilustrasi yang menarik pasar terkait dengan teknik, media, dan budaya lokal. Kemudian membimbing peserta didik dalam membuat sketsa untuk mewujudkan produk seni lukis kreatif. Sedangkan aktivitas peserta didik membuat mind mapping dalam kelompok untuk mengidentifikasi ide kreatif yang bernilai jual atau menarik minat pasar. Misalnya tema sesuai tren atau budaya lokal. Kemudian membuat sketsa berdasarkan ide yang telah dikembangkan. Bisa dilihat proses tahap pengembangan ide dengan mind mapping pada gambar di samping. Sintak tahap ketiga yaitu pelaksanaan proyek dan monitoring. Aktivitas guru membimbing peserta didik dalam menciptakan produk kreatif, memberikan arahan teknis, memberikan motivasi, dan memonitor proyek, serta memberikan umpan balik dan membantu dalam mengatasi tantangan jika peserta didik mengalami kesulitan. Aktivitas peserta didik mewujudkan produk seni lukis berdasarkan sketsa dan konsep yang telah dibuat, melakukan konsultasi dan asistensi dengan guru tentang progres karyanya. Sintak keempat yaitu penilaian hasil produk. Aktivitas peserta didik. Yang pertama, memfasilitasi peserta didik untuk presentasi produk seni lukis atau mengikuti asesmen lisan. Menilai hasil kerja sesuai kriteria penilaian, memberikan umpan balik terkait daya tarik produk dari sudut pandang konsumen. Aktivitas peserta didik mempresentasikan hasil karya atau mengikuti asesmen lisan, menjelaskan konsep, tema, dan teknik yang digunakan, menerima umpan balik dari guru atau teman sebaya untuk meningkatkan kualitas produk. Sintak tahap kelima yaitu evaluasi proses. Aktivitas guru memberikan refleksi tentang seni lukis sebagai peluang untuk mengembangkan kreativitas dan entrepreneurship. Aktivitas peserta didik merefleksikan pengalaman mereka selama berkarya, serta mengenal potensi seni sebagai peluang untuk menghasilkan nilai tambah. Tahapan-tahapan ini bisa berlangsung selama 3 kali pertemuan, jadi bisa dibagi 3 kali pertemuan. Kemudian sistem sosial dalam model pembelajaran kreatif planner, yaitu menciptakan interaksi antar guru dengan peserta didik, serta antar peserta didik yang saling mendukung. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator untuk menciptakan suasana belajar yang kreatif dan kolaboratif. Peserta didik aktif menggali ide mereka dan menciptakan produk seni berdaya jual melalui teknik mapping, baik individu maupun kelompok. Interaksi yang terbentuk didasari pada kolaborasi, tanggung jawab, dan kebebasan berkreasi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas. Prinsip reaksi. Dalam model pembelajaran kreatif planner, prinsip reaksi berkaitan dengan bagaimana guru merespon dan memperlakukan peserta didik. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru yang pertama adalah memberi respon positif dan menghargai ide peserta didik, sehingga menciptakan suasana yang mendukung kreativitas. Kedua, membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dengan menawarkan solusi atau eksperimen, mengarahkan peserta didik untuk menemukan solusi melalui pertanyaan yang merancang pemikiran kreatif, memberikan umpan balik tentang teknik, estetika, dan keunikan produk, memberikan motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dalam berkarya. Sistem pendukung. Sistem pendukung dalam model pembelajaran kreatif planner mencakup berbagai sumber daya yang mendukung proses pembelajaran, seperti modul ajar atau RPP yang disesuaikan dengan kurikulum. Media pembelajaran yang digunakan adalah e-modul, ya, mencakup materi seni lukis, gaya, teknik, alat, hingga video tutorial. Alat dan bahan yang digunakan untuk menciptakan produk seni lukis kreatif meliputi media lukis, cat akrilik, kuas, dan palet. Selain itu, sistem pendukung untuk mind mapping meliputi papan tulis, spidol, kertas, dan pensil. Bapak Ibu atau teman-teman bisa men-scan barcode pada PowerPoint saya untuk melihat video tutorial berkarya
kreatif menghasilkan produk seni lukis kreatif. Dampak instruksional dari model pembelajaran kreatif planner adalah peningkatan kreativitas peserta didik dalam menciptakan produk seni lukis yang inovatif dan bernilai jual. Peserta didik juga dapat memahami terkait dengan teknik, alat, dan bahan seni lukis, serta mampu menggunakan teknik mind mapping untuk menggali ide-ide kreatif mereka dalam menentukan tema dan menciptakan produk seni lukis yang menarik. Selain dampak instruksional atau dampak utama dalam model pembelajaran kreatif planner, terdapat juga dampak pengiring. Model pembelajaran kreatif planner tidak hanya mengembangkan kreativitas peserta didik, tetapi juga berdampak pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial mereka. Kolaborasi kelompok meningkatkan keterampilan komunikasi, rasa percaya diri, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, sekarang masuk pada tahap hasil uji coba. Model pembelajaran Creative Planner telah diuji coba secara bertahap di 4 SMA di Kabupaten Sleman, yaitu SMA Institut Indonesia Sleman, SMA 3 Maret Sleman, SMA Negeri 1 Turi Sleman, dan SMA Negeri 1 Ngemplak Sleman. Hasil uji coba menunjukkan bahwa model ini layak praktis dan efektif dalam meningkatkan kreativitas peserta didik, serta mempersiapkan siswa untuk berkompetisi di dunia kerja sebagai pelaku industri kreatif yang inovatif dan berdaya saing. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu Guru, demikian topik pembahasan pada kali ini. Implementasi model pembelajaran kreatif planner dapat digunakan oleh Bapak Ibu Guru pada mata pelajaran apapun. Semoga dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.